teman-teman, kami dari Titik Koma, tim cantik kelompok 5, ingin menceritakan kisah tentang seorang pemimpin yang bernama Genghis Khan. Pertama-tama kita akan bahas tentang sejarah singkat Genghis Khan. Genghis Khan lahir pada tahun 1162 dengan nama lahir Temujin. Ia adalah seorang anak kepala suku yang bernama Suku Qian. Pada saat itu, ayahnya tewas karena diracun dan keluarganya diusir serta dimusuhi oleh sukunya sendiri. Hal ini yang membuatkan Temujin menjadi brutal dan juga sedikit dendam. Berdasarkan tradisi, seharusnya Temujinlah yang menggantikan kekuasaan ayahnya, namun karena alasan usia, akhirnya jabatan tersebut diambil alih oleh sepupunya. Beberapa tahun kemudian, Temujin ingin merebut kembali kehormatannya. Ia pun dibantu oleh orang-orang yang masih setia kepada ayahnya. Yang kedua, kita akan bahas tentang upaya menyatukan Mongolia. Dalam upayanya, Temujin dibantu oleh sahabatnya yang bernama Jamuka. Singkat cerita, mereka berdua berhasil merebut kembali suku Qian dan juga berhasil membentuk perserikatan suku-suku yang ada di Mongol. Mereka semua melakukan itu dengan kekuatan militer, yaitu ia akan menyerang orang-orang yang bertentangan dengan kekuasaannya dan juga memaksa mereka masuk ke dalam perserikatan yang ia bentuk. Lalu pada tahun 1206, seluruh kepala suku yang ada di Mongol berkumpul di pinggir sungai yang bernama Sungai Onon. Mereka semua membahas ingin memberikan Temujin sebuah gelar, yaitu Genghis Khan, yang berarti penguasa jagat raya. Dan inilah awal kisah terbentuknya kekaisaran Mongol. Menaklukkan pasukan dinasti Jin. Genghis Khan belum merasa puas jika belum melakukan kerajaan Jin yang berada di wilayah utara Cina. Genghis Khan memiliki dendam terhadap kerajaan ini. Pasalnya, selama bertahun-tahun kerajaan Jin ini telah menjajah Mongol dan memberikan penderitaan bagi masyarakatnya. Tapi yang menjadi masalah adalah kerajaan Jin ini dikelilingi oleh kokohnya tembok besar Cina dan memiliki kekuatan militer yang kuat. Konon, katanya kerajaan Jin ini memiliki pasukan hingga 1 juta pasukan. Genghis Khan dan para pengikutnya tercatat telah melakukan invasi ke wilayah Cina. Pada tahun 1209, pasukan Mongol telah berhasil melakukan serangan ke wilayah kerajaan Xia Barat dengan memukul mundur para pasukannya. Tahun 1227, seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Xia telah dikuasai oleh pasukan Mongol. Pada tahun 1237, pasukan Mongol telah berhasil mengalahkan pasukan dinasti Jin. Setelah berhasil melakukan kerajaan Jin, Genghis Khan ingin memperluas daerah kekuasaannya. Pasukannya mulai memasuki ke daerah Timur Tengah. Awal invasi ke kerajaan Timur Tengah dimulai dengan serangan ke kerajaan Khwarezmia yang ada di wilayah Persia. Salah satu panglima kerajaan Khwarezmia menyerang dan membunuh para pedagang Mongol dan mengambil harta mereka. Sang panglima inilah yang menyebabkan kerajaan Khwarezmia harus membayar mahal. Mendengar berita tersebut, Genghis Khan langsung memimpin ratusan ribu pasukan berkuda Mongol menyerang kerajaan Khwarezmia. Pertempuran hebat pun tidak terhindarkan, mengingat saat itu kerajaan Khwarezmia merupakan salah satu kerajaan besar di wilayah Persia. Namun pada akhirnya Genghis Khan dan pasukannya berhasil menaklukkan kerajaan Khwarezmia. Konon akibat pertempuran itu, populasi masyarakat Timur Tengah sampai berkurang hingga 10%. Genghis Khan terus-menerus memperluas wilayah kekuasaannya. Siapa saja yang berani menghalanginya pasti akan dibasmi dengan pasukan penunggang kudanya. Berita mengenai kehebatan pasukan berkuda ini menyebar dengan cepat di wilayah Asia Tengah, Asia Barat, bahkan daratan Eropa. Pasukan dengan kemampuan berkuda dan memanah ini sangat efektif dalam melakukan pertempuran di wilayah padang rumput maupun gurun pasir yang terdapat di wilayah Asia. Dengan pasukan ini, kekuasaan Mongol bisa menaklukkan wilayah yang sangat luas. Sejarah mencatat wilayah kekuasaan Mongol mencakup seluruh Cina, Korea, bahkan sebagian besar Timur Tengah dan Eropa Timur. Genghis Khan meninggal pada tahun 1227 disebabkan karena luka jatuh dari kuda. Sebelum ia meninggal, ia telah menyampaikan pesan supaya pemakamannya dirahasiakan agar tidak dirusak oleh musuh-musuhnya. Setelah hampir 800 tahun, tidak ada seorang pun yang tahu pemakamannya Genghis Khan. Ogedei Khan adalah anak ketiga dari Genghis Khan. Ia dipilih oleh ayahnya untuk menggantikannya. Ia adalah seorang anak yang paling baik hati di antara kakak-kakaknya yang sombong. Di bawah naungan Ogedei Khan, ia telah memperluas wilayah Polandia, Rusia, dan Hongaria. Pasukan Mongol baru menghentikan perluasan wilayah daratan Eropa setelah mendengar kematian Ogedei Khan. Pada akhirnya, wilayah kekaisaran Mongol semakin menyusut. Hal ini dikarenakan kebudayaan dari kekuasaan Mongol tidak mengakar kuat penjajahannya. Mereka hanya ingin pendekatan kepada militer, sehingga banyak wilayah yang memberontak dan membebaskan diri.
Wilayah yang gagal ditaklukkan Kekaisaran Mongol. Serangan gagal yang pertama di wilayah Jepang. Pasukan Jepang berhasil memukul mundur pasukan Mongol dan memberikan mereka upeti sehingga mereka mengalihkan serangannya ke arah Asia Tenggara. Pasukan Mongol menyerang Pulau Jawa yang pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Singosari yang dipimpin Raden Wijaya. Saat Kerajaan Singosari runtuh, Raden Wijaya berhasil memukul balik pasukan Mongol dan mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga yaitu wilayah Mesir. Pasukan Mesir berhasil mengusir pasukan Mongol dari wilayahnya dan bahkan mengejar mereka sampai keluar dari wilayah tersebut. Kalimat motivasi Genghis Khan yaitu suatu keputusan yang diambil saat tengah dikuasai amarah akan berujung kegagalan. Maka dari itu, jangan pernah mengambil keputusan atau tindakan saat dikuasai oleh amarah. Berusahalah mengontrol pikiran saat ingin mengambil keputusan. Dan 5 fakta unik Genghis Khan yaitu 1. Masa kecil Genghis Khan sangat miris. Dan yang kedua, seorang sahabat yang ia percaya ternyata musuh besarnya. Dan yang ketiga, Genghis Khan tidak suka penghinaan. Dan yang keempat, ada 40 juta orang yang dibantai oleh Genghis Khan. Dan yang kelima, Genghis Khan sangat toleran terhadap seluruh agama. Pembelajaran kepemimpinan Genghis Khan. Yang pertama, walaupun Genghis Khan adalah seorang penakluk besar, ia tidak pernah berhenti menjadi terbuka dengan budaya baru, dan ia sangat terbuka untuk belajar teknologi, praktik, dan bahkan agama-agama di negara yang ia taklukkan. Seorang pemimpin hebat tidak pernah berhenti, dan itu adalah kunci keberhasilannya. Lalu yang kedua, Genghis Khan telah menunjukkan pentingnya disiplin melalui cara dia melatih tentara yang hampir menaklukkan dunia yang kita ketahui. Genghis Khan menempatkan pasukannya melalui pelatihan militer yang kuat dan ketat, mengajar orang-orangnya untuk menembak panah akurat dan lihai. Dalam mengendarai kuda melalui disiplin itu, ia berhasil mengalahkan sebagian besar lawan-lawannya yang jauh kurang terlatih. Yang ketiga, persiapan adalah kunci keberhasilan. Ketika memerangi suku-suku nomaden dari Mongolia, Khan akan menyiapkan beberapa taktik dan perangkap sebelum berhadapan dengan musuhnya. Dia sangat teliti merencanakan serangannya, sangat hati-hati. Akibatnya, ia berhasil memenangkan pertarungan dan mengalahkan para musuh. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.